Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diana Rasafazia dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan Gizi. Di sini sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Masnya, apakah Masnya bersedia menjadi responden saya? Ya, saya bersedia. Sebelumnya terima kasih banyak. Boleh saya kenalan dengan Masnya? Nama Masnya siapa ya? Nama saya Fikri. Umur Masnya berapa ya, Mas? Umur saya 23. 23 tahun. Tinggi badan berapa ya, Mas? Tinggi badan 160 cm. Berat badannya? Berat badannya 42 kg. Oke. Di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan saya. Yang pertama, di mana saya akan menjelaskan tentang semi kuantitatif food frequency. Semi kuantitatif ini yaitu memberikan gambaran ukuran porsi yang dimakan seseorang dan frekuensi makan dalam waktu tahun, bulan, hari, terus yang dimakan oleh responden, serta memberikan gambaran ukuran yang dimakan dalam bentuk besar, sedang atau kecil, yang nantinya jenis dan beratnya akan didata lalu dimasukkan ke dalam komputer dengan mengalihkan nutrisi yang terkandung dalam makanan tersebut ya, Mas. Ya. Jadi sebelumnya saya di sini akan menanyakan kepada Masnya. Yang pertama itu ada makanan pokok. Nah, makanan pokok yang pertama itu yaitu beras putih. Kira-kira dalam sebulan itu masih makan beras putih berapa kali ya? Dalam sebulan. Setiap hari saya makan beras putih. Setiap hari. Ya, setiap hari. Oke. Kalau beras jagung? Beras jagung saya dalam 1 bulan terakhir ini ya. Iya. Saya nggak makan beras jagung. Nggak makan beras jagung. Ya. Kalau beras merah? Beras merah juga dalam 1 bulan terakhir saya nggak makan. Tidak makan beras merah. Ya. Lalu apakah Masnya mengkonsumsi kentang? Kira-kira berapa lama atau berapa kali makan dalam sebulan, Mas ya? Kentang ya, Mbak? Iya. Kentang mungkin 1 atau 2 kali dalam 1 bulan terakhir ini. 1 sampai 2 kali dalam sebulan. Iya. Oke. Selanjutnya ada tepung terigu. Tepung terigu bisa dibilang mungkin dalam 1 minggu itu saya sampai 4 sampai 5 kali. Dalam 1 minggu 4 sampai 5 kali. Iya. Lalu yang kedua itu saya akan menjelaskan makanan hewani ya, Mas. Di sini daging ayam, kira-kira Masnya dalam sebulan itu makan berapa kali? Dalam sebulan ya, Mbak? Iya. Dalam sebulan terakhir ini mungkin dalam seminggu bisa sampai 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Iya. Oke. Selanjutnya ada ikan ya, Mas. Ikan kira-kira Masnya makannya berapa kali dalam sebulan? Kurang lebih sama kayak ayam, 3 sampai 4 kali dalam seminggu. 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Iya. Oke. Lalu selanjutnya ada telur. Telur Iya. dalam seminggu mungkin bisa 2 sampai 3 kali dalam seminggu. 2 sampai 3 butir ya, Mas. Ya. Dalam seminggu. Ya, dalam seminggu. Selanjutnya ada nabati ya, Mas. Protein nabati. Yang pertama itu ada tempe. Kira-kira Masnya makan tempe itu dalam sebulan berapa kali ya, Mas? Dalam sebulan kalau dalam hitungan minggu mungkin 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali seminggu. Ya. Tempenya itu seukuran apa ya, Mas? Tempe potong biasa, Mbak. Tempe potong ukuran sedang lah. Makannya dalam 3 sampai 4 kali seminggu itu 1, 2 atau berapa ya, Mas? 1 potong, 2 potong atau berapa? 1 sampai 2 lah. 1 sampai 2 potong. 1 sampai 2 potong. Iya. Yang kedua selanjutnya ada tahu ya, Mas. Tahu kira-kira Masnya makannya berapa kali dalam
Sebulan atau sehari atau seminggu? Dalam hitungan mingguan mungkin 2-3 kali lah kalau tahu. 2-3 kali Ya, seminggu. ya. Ukurannya Ukuran sedang lah mbak. sedang. Ya, potongan sedang lah. Oke, selanjutnya ada kacang hijau. Masnya makan kacang hijau kah? Iya, saya Suka. makan kacang hijau, suka kacang hijau. Dikonsumsinya kira-kira Mungkin dalam 1 bulan terakhir ini 1-2 kali 1-2 kali dalam seminggu. dalam 1 bulan. Oh, dalam 1 bulan. Ya, Kira-kira kacang hijaunya segimana ya mas? kacang hijaunya Iya, semangkuk kah, segelas kah, atau kayak gimana mas? di mangkok. Satu mangkuk. Nah, satu mangkuknya itu segini bukan mas? Iya, mangkok itu kurang lebih Oke. segitu. Selanjutnya ada sayuran ya mas. Wortel. Nah, wortel ini masnya kira-kira makannya berapa kali mas? Kalau wortel itu mungkin dalam seminggu itu bisa 1-2 kali lah dalam 1 minggu. 1-2 kali dalam 1 minggu. 1 minggu. Iya, Wortelnya kira-kira diapain ya mas? di sayur biasa. Di sayur. Sayurnya sayur apa? Bisa sayur sup Sayur sup terus? atau capcay. Mm-mm. Ya udah, mungkin itu aja mbak. Selanjutnya ada buncis mas. Kalau buncis kira-kira masnya makannya berapa kali mas? Dalam sebulan atau seminggu atau seharinya? Dalam 1 bulan terakhir ini buncis ya, Iya, 1 kali dalam seminggu bisa lebih. 1 kali ya. 1 kali. Ya, 1 kali dalam seminggu. Nah, si buncisnya itu kira-kira sama masnya dimakannya dengan cara apa? ditumis. Ditumis. Tumis buncis. Selain ditumis, Saya lebih sering ditumis sih, selain itu enggak. lebih sering ditumis. Oke. Selanjutnya ada kangkung mas. Masnya kan suka kangkung tidak ya? Ya, saya suka kangkung. Kira-kira makannya berapa kali mas dalam sebulan? Mungkin dalam 1 bulan terakhir saya 3-4 kali dalam sebulan. 3-4 kali dalam Sebulan. sebulan. Oke. Nah, pengolahannya kangkungnya diapain ya mas? Ditumis juga. Ditumis juga. Ya, Oke. Selanjutnya ada bayam mas. Bayamnya mas suka bayam kah? suka. Kira-kira berapa kali masih mengkonsumsi bayam? Kayaknya dalam 1 bulan terakhir ini saya nggak konsumsi bayam. Oh, tidak mengkonsumsi bayam. Iya. Oke. Nah, yang terakhir ini ada ada buah-buahan ya mas. Ya, Yang pertama itu ada buah semangka. Apakah masnya suka buah semangka? ya saya suka buah semangka. Dalam waktu ini apakah masnya mengkonsumsi semangka berapa kali ya mas? Bulan ini 1 bulan terakhir ya, 1-2 kali 1-2 kali dalam sebulan. bulan. Ukurannya mas kecil, sedang, Satu besar? potong sedang. Sedang. Ya, Oke. Masnya suka duku? Buah suka. duku. Apakah masnya mengkonsumsi buah duku berapa kali? Mungkin dalam 1 bulan terakhir saya nggak mengkonsumsi duku ya, tidak. Tidak mengkonsumsi. Oke. Kalau nanas? Nanas, saya konsumsi nanas. Konsumsi nanas berapa kali mas? Dalam 1 bulan terakhir mungkin saya bisa konsumsi 3-4 kali 3-4 kali dalam 1 bulan. 1 bulan. Oke. Ukurannya mas? Potong-potong kecil itu, tapi mungkin banyak ya konsumsinya. Dipotong kecil tapi Banyak, saya bisa konsumsi apa ya, 5-6 potong lah. banyak, makannya banyak Ya. tapi makannya itu 5-6 6 potong. Ya, betul. Oke. Oh iya mas, saya lupa, mohon maaf. Ini ada susu ya mas. Di sini kita mau menanyakan kepada masnya, apakah masnya minum susu kental manis? Susu kental manis jarang sih. Jarang. Ya, Dalam sebulan ini mungkin bisa 1-2 kali
1 sampai 2 kali dalam sebulan. sebulan. Oke. Masnya ini susu kental manisnya diseduh kah, apa langsung diminum kah, atau langsung gimana? Diseduh pakai air panas. Diseduh pakai air panas. Iya, betul. Yang kedua itu ada susu sapi ya Mas. Apakah Masnya suka susu sapi? Ya, saya suka susu sapi. Oke. Kira-kira Masnya minum susu sapi dalam bulan ini berapa kali ya Mas? Mungkin dalam seminggu bisa 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali dalam seminggu. Ya, Yang terakhir keju nih Mas. Masnya suka keju? keju suka. Iya. Keju suka. Kira-kira Masnya makan keju tuh dalam sebulan ini kira-kira berapa Mas? Keju ya, Iya. dalam 1 bulan 2 sampai 3 kali mungkin. 2 sampai 3 kalinya ukurannya segimana Mas? Satu keju kah, apa Enggak. setengah kah, apa gimana? Paling keju yang diparut-parut gitu. Diparut. Iya. Saya tampilkan ya Mas, Ya. apakah kejunya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Oke. Saya ulang lagi ya Mas. Mm. Yang tadi itu yang pertama ada makanan pokok, beras putihnya dimakan setiap hari, terus beras jagungnya nggak ada, jarang, beras merahnya juga enggak, kentangnya 1 sampai 2 kali dalam sebulan. Ini direbus, digoreng, atau di apa ya Mas? Kentang Iya, digoreng ya, digoreng. digoreng. Oke, lalu tepung terigu dalam 1 minggu itu 4 sampai 5 kali. Tepung terigunya diapain nih Mas? Digoreng. Digoreng. Apa diolah, apa tambahan lain gitu selain itu? Diolah menjadi goreng, mungkin goreng pisang, Goreng goreng pisang. tempe, ya gitu. Oke. Lalu yang ada makanan hewan. Makanan hewani ini ada daging ayam, makannya itu 3 sampai 4 kali seminggu. Terus ada ikan 3 kali sampai 4 kali seminggu. Telur 2 sampai 3 butir dalam seminggu ya. Daging ayamnya ini kira-kira diapain Mas? Daging Olahannya? ayamnya diolah, digoreng kebanyakan sih. Digoreng kebanyakannya. Ya, digoreng. Lalu ikan? Ikan bisa digoreng. Iya. Selain Kemudian digoreng, bisa disayur juga. di sayur. Ya, Lalu yang telur ya Mas, 2 sampai 3 butir dalam seminggu, kira-kira pengolahannya digoreng, digoreng, direbus. Itu aja Mas. Ya, udah itu. Oke, nambati dah. Ini ada tempe, Masnya tadi makannya 3 sampai 4 kali dalam seminggu, itu sampai 1 sampai 2 potong. Itu pengolahannya digoreng. Tahu juga 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Digoreng. Itu juga satu potong sedang ya, sama kayak tempe. Itu digoreng juga. Ya, Nah, kacang hijau makan Masnya 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Itu 1 mangkuk, itu pengolahannya jadiin bubur kacang hijau. dijadiin bubur kacang hijau. Ya. Lalu selanjutnya ada sayuran, wortel 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Masnya pengolahannya dengan cara di sayur sup atau capcay. Lalu buncis 1 kali dalam seminggu, itu tumis. Pengolahannya kangkung 3 sampai 4 kali dalam sebulan. Itu juga pengolahannya Masnya ditumis ya Mas. Ya. Nah, bayam itu tidak makan. Dan ini selanjutnya ada buah. Masnya makan buah semangka 1 sampai 2 kali dalam sebulan, ukurannya sedang. Lalu buah duku tidak mengkonsumsi. Nanas 3 sampai 4 kali dalam sebulan, itu dipotong kecil tapi Masnya makan 5 sampai 6 potong. Ya. Selanjutnya susu, ada susu kental manis 1 sampai 2 kali dalam sebulan. Masnya diseduh pakai air panas ya. Ya. Lalu selanjutnya ada susu sapi, itu 4 sampai 5 kali dalam seminggu. Dan yang terakhir itu ada keju 2 sampai 3
2 sampai 3 kali ya Mas ya. Ya, dalam sebulan. Iya, dalam sebulan. Oke. Sebelumnya makasih banyak ya Mas sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah diucap oleh saya. Ya. Sebelumnya sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.